tentang COVID, karena sekarang saya lihat kok makin ngeri ya. Indonesia sudah pecah rekor dan juara 1. Ya, memang hebat. Saya lihat Batam udah separah gini ya, tapi di bagian Batu Aji, di bagian Barelang, nggak ada yang mau pakai masker. Mereka masih kayak biasa aja. Apalah itu COVID, nggak ada lah, dibilang gitu. Nggak mau mereka pakai pakai itu. Sudah itu karena ya lingkungannya dan karena keuangannya itu mereka tiap hari kerja kok. Contohnya ada anggota yang di grup COVID kita itu ya, dia udah positif. Satu rumah, anaknya, menantunya itu tetap kerja seperti biasa dan tidak berani info ke bosnya bahwa mamanya dan anaknya itu sudah positif. Dan yang yang si positif ini tiap hari dia ke warung karena ya nggak mungkin kayak kita nih stok ya makanan di rumah 1 bulan, setengah bulan. Nggak ada, mereka nggak ada uang begitu. Dan teman-temannya pun marah-marah. Kenapa nggak pergi PCR kayak nggak apa? Kamu kayak gini kemana-mana tuh gimana? Jadi apa yang saya boleh buat? Dia bilang. Saya harus jaga cucu, saya harus jaga anak. Kalau saya tes positif, nanti saya harus ke puskesmas atau karantina. Jadi saya gimana? Anak saya perlu kerja, cucu saya perlu saya jaga. Jadi saya tetap gini, yang penting saya nggak mati. Bukan dia nggak takut, dia takut. Anaknya dia mau titip orang, bayar nggak? Semua familinya pun tuh nggak mampu. Dia harus bayar. Pakai apa dibayar? Ya kan? Jadi begitulah nyebarnya. Sampai kita telepon. Kalau ke rumah sakit, di depan rumah sakit, kita bagikan obat-obat atau herba-herba itu mau nggak? Susah lah. Dokter-dokter tuh nggak ada waktu untuk ngurus gitu. Kita taruh aja di depan gimana? Ya nggak tahu lah. Gitu loh. Tetapi saya terharu dengan Wuhan ya, Wuhan di Tiongkok. Tim dokternya kerja setengah mati. Artis lah, relawan lah. Mereka sudah setuju dari keluarga. Seandainya saya terjadi apa-apa, ini warisan saya, inilah tinggal pesan saya. Saya sudah siap mati di sana. Dan saya nggak pulang, karena pulang menular ke siapa lagi. Saya udah masuk ke tim situ, saya nggak pulang lagi. Oke. Jadi tim medis yang bisa mereka jalankan tugasnya itu kita nggak ngerti. Yang nggak ngerti gimana? Udah bersih-bersihin, ya jaga-jaga pasien. Masa satu periuk sebesar-besarnya itu, Qingfei Pai Tutang, ya bukan sekarang kondisi Indonesia, berebut, sudah itu beli simpan di rumah. Bayangkan jeleknya sifat manusia. Mereka beli sebanyak-banyak itu simpan di rumah, stok untuk kalau positif COVID. Mereka takut kalau nanti saya ketular, saya nggak ada obat cingkrik itu kan gimana? Jadi saya harus simpan. Sudah itu yang betul-betul positif, mereka nggak ada obat. Mereka mau cari kemana? Malam sedih loh. Ada pasien positif COVID di Pontianak, si Lili namanya. Dia bilang positif, dia waktu dia positif sekeluarga itu, ya cari obat Qingfei Pai Tutang nggak ada, di Singseng udah kosong, di apotik pun sudah tutup. Sempat orang tuanya meninggal, dia nggak ada obat juga, dia hanya makan sisa yang almarhum itu obatnya dia makan. Jadi adik saya bilang, gimana Fer bisa bantu nggak? Jauh loh, saya bilang, kita carilah anggota kita yang orang Pontianak. Lumayan juga ada 2 yang nggak beri saya, Bu, saya orang Pontianak loh, saya pun bantu dia seperti apa. Ya udah, kamu bikinlah temu kunci. Mungkin sekarang dia lagi pusing ya, keluarganya begitu meninggal di rumah, begitu angkat di depan mulut matanya keluar, dikebumikan, kamu bayangkan gimana dia mau semangat lagi. Sudah itu dia cari obat di mana-mana, nggak ada, keluarganya udah cari sampai gila-gilaan, nggak ada, semua udah habis karena simpan di rumah masing-masing. Jangankan orang lainnya, saya aja berapa kali adik saya di Singapura, Vera ini obat 4 kotak khusus untuk kamu, kamu jangan kasih lagi ya, jangan kasih orang ya, ya, saya simpan, saya pantang dengan, oh dia udah kasih, iya udah ambil aja yang punya saya dulu. Nanti anak saya lagi ngecek, mah mana obat itu, saya kan taruh di situ, bisa kasih orang. Aduh mama ini,
Ya udah saya minta lagi sama paman, stok lagi 6 kotak. Nanti, oh positif ya, udah ambil aja sama saya, gitu loh. Jadi sekarang terpaksa adik-beradik saya udah terpanggil juga. Memang kayak gitu dia tuh. Kau kasih dia 100 kotak pun kayak gitu. Sekarang kita kasih dia 100 kotak, taruh di rumah dia tuh. Mau kasih lah. Jadi dua beradik kami yang di Batam itu, adik saya yang buka panti jemput itu parah. Hari ini saya habis 50 kotak. Saya habis, saya bilang, kamu kasih orang yang positif ya. Jangan kasih orang simpan di rumah ya. Iya. Nah, yang luar kota kau urus ya. Yang di Batam saya urus ya. Nah, akhirnya manusia itu adil. Ada yang mengambil, ada yang menyumbang. Jadi, karena gimana, di Batam dekatnya di Singapura. Singapura masuk obat-obat herbal itu dari Cina itu cepat. Mereka bisa dalam 1 minggu, 5 hari itu udah nyampe di Singapura. Sampai di Singapura, dari just tip itu sampai mereka nggak mau ambil uang loh. Nggak apa kalau obat saya ambil. Terserah mau bayar atau enggak. 1 jam, udah sampai di Batam. Udah bisa bagi-bagi lagi. Cuman kalau saya enggak lah. Saya fokus bagi jamu aja. Saya jadi tukang jamu aja. Karena saya yakin ya, dari hasil lab yang Guru Maha kasih saya itu temu kunci memang ampuh 96% dia bisa sembuhkan pasien yang positif COVID. Dia tidak main-main loh. Pertama, rumah sakit itu memang semuanya yang positif ya di rumah sakit ditanganin dan dokter namanya dokter apa ya, dia di kerajaan sih sebagai konsultasi. 350 pasien diobatin dia dengan Sambiloto yang kapsul itu. Sambiloto harus dikeringkan di kapsul. Itu setiap, ya pertama dia 10 butir kapsul per 4 jam. Minum. Dia itu temu kunci, nggak usah ribet-ribet, dikeprek, rebus air, langsung minum airnya aja. 5 hari kemudian, 350 pasien itu semuanya negatif. Setelah itu, karena di dalam mereka kompak ya, keluarkan hasil labnya dengan temu kunci, dengan jahe, dengan temu lawak, dengan ini semua dia tes dengan virus COVID. Rupanya temu kunci yang paling ampuh. Kedua, jahe. Yang paling ampuh itu adalah temu kunci. Murah meriah lagi. Jadi saya bilang sama Guru Maha, temu kunci di Indonesia nggak susah loh. Orang Jawa, apalagi di Jawa ya. Hebat itu, temu kunci dicabut nanti dia tumbuh sendiri. 1 kilo nggak sampai 20.000. Banyak sekali. Ya udah, jalankan aja Fer, dia bilang gitu. Ya kan? Sambiloto ada nggak? Sambiloto pun banyak yang mau kembang. Karena Bu Vera saya banyak loh. Tapi saya nggak mau giling, tapi saya nggak mau isi ke kapsul. Saya pun nggak mau, saya nggak bisa. Saya bilang, saya nggak ada waktu untuk isi kapsul-kapsul itu. Ya udah kita cari aja yang ada. Ataupun rebus, minum langsung. Ya, rebus, itu minum langsung. Kasih beberapa butir garam. Jadi saya bilanglah sama si Lilian Pontianak, kamu jangan tunggu obat saya. Bahkan saya kirim. Secepat mungkin saya kirim. Tapi jangan tunggu obat saya. Di dapur ada apa? Nggak tahu, Bu. Dia udah bengong loh. Saya dengar suaranya itu udah kayak orang mau putus napasnya. Lili, kamu harus semangat, saya bilang. Kamu mau diangkat keluar? Enggak kan? Kamu jalanlah keluar jemur matahari. Saya jemur matahari, saya langsung hampir pingsan. Ya udah, kamu minum dulu sedikit air garam. Kamu baru jemur. Sudah itu, kamu jangan pikir yang negatif. Pikir yang paling semangat, yang paling positif. Ya, paling tidak kamu carilah minyak kayu putih, ada nggak? Ada. Kenapa nggak digunakan? Nggak tahu. Kayu putih itu direbus, cium baunya. Digosok badanmu semua. Itulah. Sampai nggak mampan kamu masukkan ke lidah kamu. Nah, sudah itu teman-teman yang di Pontianak, mereka tuh udah telepon dia. Tadi saya telepon dia, suaranya udah beda loh. Benar, suaranya udah beda kayak semalam. Terus semalam saya dengar udah kayak orang udah hitung detik. Hari ini dia udah tahu, Bu, ongkirnya berapa? Kalau ya udah kamu sembuh, nanti mau bayar nggak bayar sudah lah, bilang ke apa. Kita yang mampu kita berbagi, yang nggak mampu ya kita ambil aja. Jadi tadi kayak Sis Ellen yang di Surabaya. Di Surabaya itu nggak ke rumah sakit juga. Ceritain, Bu Vera, saya minta tolong ya.
keponakan dia COVID, istrinya baru meninggal di rumah. Baru semalam meninggal di rumah. Ini tinggal suaminya dan anak 2 lagi. Bayangkan ya, sedih banget loh. Jadi, saya cari, ada nggak yang Surabaya? Nih, ada Bu. Kan Ibu udah ngajar bikin temu kunci, saya udah ada. Cepat kamu kirim ke dia, kamu kasih. Lalu Len, saya bilang, gini mau nggak? Sama Aling Liu, sama Pak Riwan, kalian kan orang Surabaya. Bikinlah satu tim. Mana hei orang Surabaya? Kita bikinlah temu kunci ini, kita kasihlah ke siapa yang perlu. Kayak saya nggak tahu saya mau minta bantu dengan siapa. Saya cuma bisa bergerak dan contohkan aja ya. Mudah-mudahan langkah saya ada yang ikut gitu loh. Saya langsung berani-berani aja cari temu kunci siapa yang ada. Lah di Batam nggak ada yang jawab. Saya perlu temu kunci 10 kilo. Saya post di TKB, tanamanku di Batam situ. Nggak ada Bu, paling 1 on ada. Ada di Jawa, di sana-sana orang tuh mati lah, di Batam nggak ada. Tahu-tahu Bu Erli bilang, Bu, mau nggak saya kirim dari Jawa Tengah? Ya boleh, saya bayar ya. Sudah itu saya cari lagi siapa yang ada jamu, ada madu. Sudah itu udah dapat, saya langsung bikin video, saya bikin. Nah, semangat loh, sudah bikin, nah anggota kita yang di grup itu pada semua udah bikin langsung. Jadi sudah begitu, yang Surabaya udah langsung bergerak. Untuk teman-teman atau tetangga yang di Surabaya, yang di Pontianak, yang di Jakarta. Jakarta kayak Pak Iwan udah langsung bikin, udah titip ke Dokter Mustika. Dokter Mustika udah langsung pagi-pagi itu ke pasar beli botol-botol. Diencerkan diisi. Bu, saya nih mau bagi 100 botol. Saya bilang mau Dokter Mustika, kalau kamu yang seorang dokter, kamu umumkan, kita di rumah sakit kita bagikan untuk pasien-pasien itu minum. Kayak dokter di Thailand. Setelah 350 pasien dia bantu, yang di lapas 3.700 orang dia bantu. Akhirnya cuma 3. Setelah 5 hari cuma 3 yang ternyata masih belum sembuh, itu bawa ke rumah sakit untuk pakai oksigen. Yang 3.697 orang itu semuanya negatif. Bayangkan ya, urusan yang sepele gitu, kenapa kita harus ribet sampai begitu? Sampai ingatkan, aduh matilah, gini-gini. Kenapa harus ribet begitu? Belilah temu kunci. Jangan mikirin saya, oh kalau Bu Vera temu kunci, saya temu lawak aja deh. Kalau saya nggak dibilang guru temu kunci, saya temu kunci. Saya nggak ada kunci atau gembok lagi. Temu kunci ya temu kunci. Saya nggak mau nanya, nggak mau buang waktu. Langsung saya mikir, 1 kali 2, udah. Saya di kantong, saya tanya, ini rekening saya ada berapa lagi? Mau apa lagi, Mama? Itu mau untuk bikin uang kandang anjing, beli atap, beli kandang. Udah, itu kita beli temu kunci, beli madu, kita bikin aja, kita kasih orang. Gitu loh. Kita nggak usah pikir. Anggap aja semua orang yang positif itu adalah adik-beradik kandung kita. Bayangkan sedih hati kita gimana loh. Jadi bergeraklah dengan cepat. Bikinlah kelompok-kelompok ya. Yang di Jakarta bikinlah suatu kelompok. Yang Surabaya bikinlah satu kelompok. Yang Batam kami udah ada. Geraklah. Dengan uang yang sedikit kita membantu orang dengan luar biasa. Itulah pengumuman saya. Bagus? Mau ikut? Mau. Ini Pak Charles, mohon video temu kuncinya Bu, nanti di-share supaya di NTT segera buat untuk bagi-bagi. Ya, oke, sebentar ya. Itu aja di grup ya Bu ya, di WAG supaya lebih banyak yang bisa ikut. Supaya bisa di-save di HP. Tolong minta temu kucing. Ini jamu yang sudah saya bikin. Jadi kalau yang nggak mau ribet, karena saya pikir gini, anti-inflamasi banyak yang nggak ada. Jadi saya masukkan CE, masukkan si mineral. Kalau nggak ada CE, nggak ada si mineral, udah temu kunci, geprek, rebus airnya, isi di dalam botol aqua, nih kasih minum. Ya, ini temu kunci tadi dikasih Bu Kurtiati dari Bogor, besar-besar, gede-gede ini.
kemarin di grup. Jadi pesan Bu Maha, yang di induknya ini untuk tanam, Fer, jangan sampai punah. Nanti mana tahu kamu bela 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 orang temu kunci punah dibuat kamu, dibilang semua pada cari temu kunci kan. Jadi yang induknya itu kamu taruh aja di pasir, taruh aja di tanah atau pasir malang. 1 tahun dia nggak rusak, ya. Yang akar-akar yang kayak ginseng ini yang kamu ambil. Ini banyak loh. Nah, ini induknya, ini kaki-kakinya. Jadi ini cukup digeprek atau dipotong halus-halus. Udah direbus, rebus mau 15 menit udah. Jadi waktu mau minum kalau rasanya ini nggak pedas loh, nggak kayak jahe pedas, enak sih. Saya tanya pada ini jamu kalau kamu minum, wah ini bisa nih 1 cerek saya habis sehari, dia bilang. Jadi ini saya blender, memang dia kalau blender harus pakai yang blender yang bagus kayak yang saya bikin apa tuh jus atau bubur micang itu ya. Nah kan tidak semua orang mampu beli yang blender 1,8 1 juta lebih. Tapi jangan pakai yang blender 200.000, hancur nanti. Tumbuk aja atau potong-potong, udah rebus. Untuk membantu orang, isilah di botol aqua, kasih aja. Mau di depan rumah sakit, mau di tempat karantina, taruh 100 botol, 200 botol, berapa cuman biayanya kan? Cuman habisnya uang botol. Nggak mungkin pasien COVID itu kita ambil lagi botolnya untuk daur ulang. Nah itu aja saya rasanya sedih sih. Kita sering mungut botol-botol kan, tiba-tiba ya terpaksa lah kondisi begini. Jadi mereka siap minum. Udah, tahulah kan temu kunci itu membunuhkan virus COVID dengan secara alami. Jadi kembalikan ke natural. Kalau saya mungkin di sini masih di dekat sini memang ada madu, dan madu itu saya fokus kasih dengan yang orang tua, yang ibu hamil, yang anak-anak yang COVID itu semua dia boleh makan. Jadi ini kita gratiskan. Saya gratiskan, saya sampai tadi bilang, kalau masih ada uang untuk beli madu, saya bikin jamu gini. Sampai uang madu saya udah habis, udah ambil temu kunci, kamu geprek, kamu masak sendiri. Itu sampai ada, gitu aja saya mampu. Sekarang yang mampu saya kasihlah yang terbagus. CE yang 3 tahun loh, fermentasi 2 kali loh. Itu Hedi bilang, mah jual lah. Enggak, aku nggak mau jual itu. Aku nggak tahu gimana ya. Berapa sih mau jual? CE yang peppermint saya masukkan ke sini semua. Kita kalau kasih orang, kasih yang terbagus. Jangan kasih yang mau buang kasih aja orang. Jangan ya, ini untuk berobat loh. Jadi dan teman-teman sangat baik loh. Kayak si Jimmy, Ibu Susan, Bu, saya bantu cucilah temu kuncinya. Ya udah, nanti saya suruh ke sana. Yang Handoko kirim ke alamat ini, yang Bu Eri kirim ke alamat ini. Siap cuci, mau bantu masak ya? Ayo mau, sekalian kamu masak. Habis masak baru kita di grup itu mau kasih ke siapa bantu dikirim. Jadi makin banyak orang bantu, saya mudah-mudahan ya bisa kita atasi dengan pecah rekor COVID di Indonesia ini. Karena susah kita memberubahkan pola pikir mereka. Nggak mau pakai masker, suka-suka dia, mau jabar kemana-mana, ya terserah lah. Kita nggak usah mikir yang nggak senang. Kita mikir aja, kita bikin dengan hati yang bahagia, kita kasih orang minum, dia cepat sembuh. Dan satu lagi saya perlu, mungkin besok saya post di Facebook, temu kunci yang saya bagi, tolong komentar apa hasilnya. Nanti tolong komentar ya. Setelah saya minum yang Bu Vera, temu kunci ini komentarnya, bagus, nggak bagus bilang aja, nggak usah simpan-simpan. Jangan, oh ya terima kasih ya bagus. Bagusnya apa? Setelah sembuh, kata dokter setelah sembuh, tapi tetap batuk, minum. Sudah itu paru-parunya di ronsen masih bercak-bercak, masih putih-putih. Minum, nggak mau tahu. Setelah 3 hari ada info, Bu, udah bagus dong, nggak batuk lagi, malam tidur pun udah nyenyak. Dan selera makan udah mulai. Jadi jangan lihat temu kunci itu sepele ya, jangan anggap itu sepele. Yang penting kita berani itu karena ada hasil lab, dan di Thailand itu sudah puluhan ribuan orang dia kasih. Dokter, luar biasa dokternya ini. Dan kita pun bangga juga kita punya dokter mustika yang baik itu, yang mau menghasilkan orang. Makanlah herba yang termurah dari kayak cengkeh lah, kulit manis lah, itu bagus. Cuman Indonesia sebanyak gitu jamu, kok nggak ada hasil lab ya?
hasil yang ini untuk COVID ampuh. Nggak ada satupun hasil lab. Jadi terpaksa saya pakai hasil lab yang dari Thailand. Hasil lab yang ampuh untuk COVID adalah temulawak, Sambiloto, jahe, dan temu kunci. 3 ini aja saya ada. Yang lain saya nggak ada. Jadi saya nggak tahu tanda-tanda yang lain bagus. Bagus ya tentu bagus. Semuanya bagus. Tapi yang ampuh yang mana yang punya hasilnya ya 3 ini aja yang saya berani main. Jadi ingat ya teman-teman, sambunglah dan sebarkanlah luas. Dan kalau saya post temu kunci, tolonglah komentarnya itu diisi.